Orang memiliki kehidupan bahagia bukanlah dia yang telah berhasil meraih kepemilikan terbaik dalam segala hal, melainkan adalah dia yang selalu mampu untuk merubah segala hal menjadi lebih baik. Setiap orang akan dapat berubah setiap saat, bergantung dari kepentingan yang dia butuhkan sewaktu-waktu. Bisa jadi pada satu kala dia menganggapmu sangat berharga bagi dirinya. Boleh jadi dalam momen berbeda, dia hanya akan memandangmu sebelah mata. Ketakutan pada kematian tak akan pernah dapat menghindarkan seseorang dari kebinasaannya. Dia hanya tertipu oleh kecintaan berlebih dari kehidupan yang dia rasa begitu nyaman. Kematian tak akan terasa menakutkan apabila kamu mengenal dengan baik sang pemilik mautmu itu sendiri. Bila engkau memeluk agama hanya bertujuan untuk mengejar nirwana, kamu tak lebih hanyalah sekedar seorang munafik. Jika engkau beribadah hanya dengan maksud untuk mendapatkan pahala, kamu telah tertipu. Mohonlah petunjuk untuk dapat merasa bahwa kedekatan dengan penciptamu adalah jauh lebih bermakna daripada kenikmatan untuk hanya sekedar surga. Ketika seseorang memperbaiki kesalahan yang kau lakukan, ada ketersinggungan dari bergejolaknya hawa amarah di dalam dadamu. Itu hanya berarti kamu memiliki masalah dengan diri dan kepribadian. Kau perlu menjinakkan ego yang kamu tak perlu memeliharanya dalam diri. Cobalah belajar diam dari seorang pembual yang tengah memboroskan kata-katanya. Belajarlah bertoleransi dari seorang egois yang suka memaksakan apapun kehendaknya. Jika kamu beruntung memiliki hati dan jiwa bijaksana, maka engkau akan dapat memetik inti dan makna kehidupan darinya. Saat aku telah mengatupkan bibirku lalu mengambil langkah menjauh, itu bukan berarti kamu menang. Maksud sederhananya adalah kamu tak cukup berharga untuk menghabiskan waktuku lebih lama. Tanpa cinta, hidup mungkin akan menjadi jauh lebih mudah. Namun kamu tak akan lagi dapat menemukan arti dan makna dari hidup yang kau jalani. Saat binatang berpikir bahwa hidup untuk makan, manusia makan untuk mempertahankan hidup dan mengisinya dengan hal-hal berharga. Maka pilihlah cara hidup macam apa yang engkau suka. Ketika terbukti bersalah, orang bijak akan tersadar untuk kemudian berusaha berbenah diri atas kekeliruan yang telah diperbuatnya. Orang bodoh akan berjibaku membela diri dengan menggelar perdebatan, maka akan semakin tampaklah kekonyolannya. Semakin bertambahnya usia, sang bijaksana akan semakin menyadari bahwa hal-hal tak berharga dari anggapan orang kebanyakan adalah memiliki nilai yang tersendiri. Sebab tak jarang hal-hal besar tercipta dari sesuatu yang acap kali hanya dipandang remeh sebelah mata. Seringkali suatu persetujuan dalam ajang satu perdebatan tak jarang tertuju pada seseorang yang berhenti berbicara, sebab dia berpikir telah tak bermanfaat lagi untuk sekedar dilanjutkan. Sentimen keberpihakan dari khalayak akan lebih banyak condong pada kebijaksanaan, bukanlah pada sengitnya pembahasan. Terkadang untayan kata-kata indah tak akan selalu mengandung kebenaran.
Begitupun kata-kata benar tidak akan selalu terdengar indah. Tinggal bagaimana seseorang menyikapi setiap petuah untuk menelusup ke dalam batinnya, terproses pada pikiran, hingga kemudian mengaplikasikan atas pembuktian dari apa yang menjadi inti kebenarannya. Suatu ketika kamu perlu menghapus kehadiran seseorang tanpa terlebih dulu memperingatkannya. Sebab kau telah merasa terlalu sering untuk sekedar menjelaskan atas kesalahan yang terus saja diperbuatnya. Sedangkan dia sudah jelas mengerti, namun masih tetap melakukannya. Kenyataan menghantarkanmu pada kebebasan. Kendati pun pada awalnya akan membuatmu sangat menderita. Kelicikan hanyalah memenangkanmu dalam sesaat. Kamu tak akan lama menikmati keceriaan yang kau peroleh dari satu kebohongan. Hingga kamu hanya akan menuai cibiran dan menutup jalanmu sendiri. Proses alam akan menampakkan keberpihakannya. Suatu saat mungkin kamu harus perlu menelan kata-katamu sendiri, menekuk keakuan dalam dirimu, menundukkan kebanggaan, mengakui kekalahan, menyadari kesalahan, meraih kesadaran. Dan itu bukanlah cermin dari suatu keputusasaan, melainkan dirimu akan menjadi semakin tangguh untuk maju dan kian bertumbuh. Jangan menjadi seperti seekor kakak tua yang hanya mengoceh terlalu banyak, namun tak sedap untuk didengar. Jadilah sebagai seekor raja wali yang hanya kebanyakan diam, namun memiliki sepasang sayap tangguh untuk menyentuh langit, membelai awan. Permasalahan terbesar sebagai kendala atas diri kebanyakan orang untuk menuju kesuksesannya. Seringkali kita merasa lebih memilih kerusakan yang dipicu oleh eluh-eluh dan pujian, dibanding meningkatkan kualitas diri yang diawali oleh cacian dan kritikan. Aku lebih sering melihat banyak keindahan dalam diri seseorang yang acap mendapat cacian berwajah buruk. Dan aku lebih banyak menemukan hawa iblis dari dalam diri seseorang yang seringkali dipuji berwajah rupawan. Pujian hanya akan membuatmu semakin lemah dan rusak. Cacian akan membuatmu semakin tangguh jika kau ikhlas menerimanya. Seseorang yang tak mengerti arti diammu adalah mustahil akan mengerti kata-katamu. Bahkan dia akan berpikir diammu adalah kekalahan, sedangkan kata-katamu adalah rangkaian pelik yang tak mampu dia jabarkan. Dan dia menutupi kepandirannya dengan kemarahan. Maka rentanglah jarak aman dari orang-orang beracun. Ketika engkau mendapatkan seseorang yang tengah melalui masa-masa berat dan sulit, maka duduk sajalah bersebelahan. Tak usah menasehati, tak perlu berkhutbah. Biarkan dia berkata-kata, menumpahkan segala apa yang dirasakannya. Dengan begitu, kau tak hanya sebagai pendengar yang baik, namun kamu juga sebagai sahabat terbaik. Salam.